Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini itu untuk mahasiswa baru ya, maba semester 1 yang sedang mengambil mata kuliah Matematika Fisika 1 ya. Yang sebenarnya bab pertamanya itu adalah tentang barisan dan deret. Tapi memang pembahasannya tidak saya mulai dari pembahasan tentang barisan dan deret. Saya mulai dari bab 3 tentang vektor terutama. Kenapa kok saya mulai dari bab 3? Karena aplikasinya itu lebih banyak kepake itu adalah vektor di mata kuliah yang lain gitu ya. Akan lebih cepat bertemu dengan vektor daripada ketemu dengan barisan. Karena itu saya rasa lebih penting untuk saya sampaikan pertama kali adalah materi tentang vektor gitu. Cuman ini tidak saya sampaikan dari definisi pertama tentang vektor ya. Kenapa? Karena kan sudah saya minta mahasiswa untuk melihat video di channel saya yang sebelumnya ya, yaitu yang berjudul masih bingung tentang vektor gitu. Video itu kan sebenarnya untuk mahasiswa angkatan atas yang sudah mengambil vektor sebelumnya, mengambil mata matfis lah ya. Tapi mungkin masih ada miskonsep atau yang lain sehingga saya sarankan untuk melihat video itu agar konsepnya menjadi lebih betul gitu. Nah, tapi kemudian pas saya mau menjelaskan ke angkatan baru, kalau saya jelaskan ulang pembahasannya juga sama seperti yang di video itu, akhirnya ya sudah saya suruh nonton video itu gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, coba kita review sedikit ya. Oh ya, ini nanti yang kita mau bahas adalah tentang vektor satuan dan basis vektor. Kita fokus kedua ini. Karena yang sebelum ini saya rasa udah ada di video yang satunya gitu. Tapi nggak apa-apa kita review sedikit video yang sebelumnya. Mari ya, kita review. Reviewnya gini. Saya ngomong aja, nggak saya tulis. Nggak saya tulis. Kalau misal ada kesulitan kan diulangi lagi bisa kan videonya. Oke. Yang pertama, vektor adalah sesuatu yang punya panjang dan arah, atau besar dan arah, atau nilai dan arah ya. Boleh panjang, boleh besar, boleh nilai, itu istilahnya, istilah lain aja. Maksudnya sama. Oke. Kemudian kalau notasi vektor, kemudian cara menggambar vektor ya sudah ada di video sebelumnya ya. Dilihat kalau menggambarnya itu adalah panah yang ya panah dengan panjang tertentu gitu ya. Anak panah dengan panjang tertentu. Itu menandakan panjangnya anak panah adalah panjangnya vektor itu dan arah anak panah adalah arah vektor itu. Oke. Kemudian cara menulis apa namanya vektor ya itu dengan huruf dikasih anak panah atasnya, dikasih anak panah atasnya gitu, atau ditulis dengan huruf tebal. Cara lain. Oke. Kemudian operasi di dalam vektor ya. Operasi yang paling utama itu ada dua, yaitu penjumlahan ya. Ada penjumlahan. Penjumlahan apa? Penjumlahan ini adalah antara vektor dengan vektor ya, saya tulis V dengan V. Jadi kalau penjumlahan itu yang dijumlahkan adalah vektor dengan vektor. Kalau skalar dengan skalar ya bisa, itu di luar ini ya, maksudnya kalau skalar dikalikan dengan skalar, skalar dijumlah dengan skalar itu urusan lain. Saya ngomong yang ada vektornya itu, yang ada vektornya. Kalau vektor dijumlah dengan skalar nggak bisa, vektor harus dijumlahkan dengan vektor. Kemudian kalau perkalian itu bukan perkalian vektor dengan vektor itu ya. Kalau perkalian itu justru skalar, saya tulis S itu ya, dikalikan dengan vektor, atau vektor dikalikan dengan skalar. Gitu. Kalau ada vektor A dikali 3, misal, itu berarti dia adalah vektor, ya 3A itu adalah vektor yang arahnya sama dengan arahnya A, tapi besarnya 3 kali besarnya A. Oke ya. Kalau perkalian dengan minus, itu berarti misal ya, min 3A. Gitu. Itu berarti adalah vektor yang besarnya 3 kali besarnya A, tapi arahnya berkebalikan atau berlawanan arah dengan vektor A. Berarti minus itu membalik arah. Bagaimana kalau ada pengurangan vektor? Pengurangan vektor adalah penjumlahan vektor dengan inverse vektor. A ditambah dengan B, vektor A ditambah dengan vektor B, berarti adalah vektor A sorry, vektor A dikurangi vektor B, maksudnya adalah vektor A ditambah dengan inverse-nya vektor B. Inverse vektor adalah vektor yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan arah. Berarti kalau saya ngomong inverse-nya vektor B, itu maksudnya adalah vektor
yang besarnya sama dengan besarnya vektor B tapi arahnya berlawanan arah dengan arah vektor B, gitu ya. Udah, sepertinya itu yang penting untuk diingat-ingat. Kemudian kalau perkalian antar vektor itu nggak ada ya, perkalian antar vektor tidak ada, yang ada adalah perkalian dot atau perkalian cross. Kita sebut perkalian nggak apa-apa, tapi harus jelas dot atau cross gitu ya. Kalau saya tulis A kali B tanpa tanda, vektor A kali vektor B tanpa tanda apapun, itu nggak ada artinya. Oke. Tapi kalau dot ya, perkalian dot itu dengan titik itu ya, dot itu, maka vektor didotkan dengan vektor hasilnya adalah skalar ya. Tapi kalau cross, vektor dicrosskan dengan vektor itu hasilnya nanti adalah vektor. Jelas ya sampai sini ya. Ini reviewnya. Saya takutnya malah reviewnya kepanjangan. Udah, lanjut. Oke, sekarang kita ke vektor satuan. Sebenarnya juga di video sebelumnya juga sudah ada sih. Vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Ingat ya. Soalnya ada yang ngomong dulu gini. Di SMA kan ada vektor IJK itu. IJK. Ini katanya ini adalah vektor-vektor satuan. Terus setiap saya ngomong vektor satuan, seolah-olah vektor satuan itu hanya ini, dan ini. Seolah-olah nggak ada yang lain. Enggak, bukan itu. Ini iya, ini termasuk contoh-contoh vektor satuan. Tapi vektor satuan nggak cuma itu. Maka saya hilangkan. Kembali lagi. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Atau panjangnya satu gitu aja, gampangnya ngomong gitu. Panjangnya itu satu. Satu kan mesti ada satuannya kan, kalau kecepatan ya 1 meter per sekon misalnya. Kalau misal apalagi vektor perpindahan ya berarti 1 meter misal, dan lain-lain. Tapi kan ada satuannya gitu ya. Atau gampangnya ngomong pokoknya panjangnya satu. Panjangnya satu itu namanya vektor satuan. Vektor satuan itu biasa ditulis menggunakan topi. Topi itu gimana tuh? Gini. Kalau misal ada n, gini jelek. Ada n, kok atasnya saya kasih topi? Itu maksudnya adalah vektor. N ini vektor yang panjangnya adalah satu satuan. Entah arahnya kemana, misalnya ke sana gitu ya. Kok nggak lurus ya? Nah, nggak lurus. Arahnya ke sana gitu misal. Nah, sekian ini itu panjangnya itu satu. Panjangnya satu. Berarti kalau saya tulis gini, ini berarti panjang vektor R atau besar vektor R ini adalah satu. Oke ya, jelas ya. Next. Oke. Kalau misal saya punya vektor arahnya ke sana, namanya vektor A, misal ya. Ada vektor A arahnya ke situ itu. Kemudian saya mau mencari vektor yang arahnya sama dengan arahnya A tapi panjangnya satu. Jadi ada vektor ke sana, jelek. Vektor ke sana, ya, jelek ya, benar. Ada vektor ke sana. Nah, sekian ini panjangnya satu. Oke. Ini biasa juga ditulis sebagai atopi. Gini. Apa itu atopi? Atopi adalah vektor satuan. Kenapa kok pakainya A? Karena searah dengan A itu ya. Tapi ini beda loh. Ini dengan ini beda ya. Ini adalah vektor satuan. Saya tulis A karena arahnya sama dengan arah A gitu. Vektor satuan yang arahnya ke sana ini ya sama dengan arah A tapi panjangnya satu. Oke ya, sekian ini panjangnya satu. Dari sini ke sini ini panjangnya satu. Nah, vektor ini saya sebut sebagai vektor atopi. Bagaimana mencari atopi kalau kita tahu vektor A itu ini? Ya, ini vektor A, terus saya mau mencari vektor atopi. Vektor atopi adalah berapa dikali A, itu aja. Vektor atopi itu berapa dikali A. Tentunya adalah A dibagi panjangnya A, ya toh. Kenapa? Ya supaya menjadi panjangnya satu. Atau gampangnya ngomong gini, atopi ya itu sama dengan ini kan panjangnya nggak satu yang vektor A ini. Tapi kalau panjang
panjangnya sekian ini saya bagi dengan panjang ini kan menjadi 1 ya. Maka ini sama dengan 1 per panjangnya vektor A, paham ya, dikali dengan A, jelas ini. Maka menjadi panjangnya menjadi 1. Misalnya ini itu panjangnya adalah besarnya adalah 3 meter per sekon, misalnya kecepatan gitu ya, 3 meter per sekon arah ke sana. Oke, kalau ini saya bagi dengan 3 kan menjadi 1 kan, 1 meter per sekon. Maka ini adalah vektor yang arahnya sama dengan ini tapi besarnya adalah 1 meter per sekon tadi gitu ya. Atau gampangnya nulis ya gini aja, ditulis A dibagi panjangnya A itu sama, boleh ya dibagi dengan skalar, bukan dibagi dengan vektor. Pembagian dengan skalar itu ada, pembagian dengan vektor itu tidak ada. Oke. Notasi lain lagi itu ada yang menulis gini. Notasi untuk ini itu ada yang menulis gini. S, saya tulis di sini ya. Ada juga yang menulis itu dengan S topi, terus ini dikasih A gitu misalnya. Ini. Di sini itu ada, benar kok susah nulisnya. Ada A gitu misalnya. Ini hanya indeks ya, tapi saya tulis di bawah gini. Sekian ini maksudnya adalah vektor satuan yang arahnya sama dengan arahnya A. Ini cuma cara lain menulis ya, boleh pakai ini, boleh pakai ini gitu. Sebenarnya notasi cuma kesepakatan ya. Notasi hanya kesepakatan, asal paham ya nggak apa-apa. Oke, kemudian setelah ini kalau A topi ini bisa saya dapatkan dari A, vektor A dibagi dengan panjangnya vektor A, maka vektor A ini boleh juga ditulis sebagai A itu adalah panjangnya vektor A dikalikan dengan A topi gitu ya. Jelas ya? Maksudnya adalah ya ini kan vektor satuan dikalikan dengan panjangnya vektor A, jadinya adalah sekian ini vektor A itu. Semoga nggak bingung ya. Next. Atau orang sering menggunakan notasi untuk vektor satuannya pakai N. Sering nanti ketemu N itu. Kenapa kok N ini sering dipakai untuk vektor-vektor normal dan sebagainya, dia pakainya notasinya pakai N. Ini contoh aja ya, contoh. Misalnya ke sana itu vektor. Ke sana itu panjangnya misalnya 10 gitu. 10 ini bukan vektor ya, panjangnya ini maksudnya, panjang dari sini sampai sini ya itu adalah 10 panjangnya. Panjang vektor ini ya, panjang vektor ini itu adalah 10. Kemudian ada vektor yang searah dengan vektor ini, yaitu ke sana, yang panjangnya 1, saya kasih nama vektor N ya. N di sini tadi contohnya adalah ini tadi ya, ini vektor N. Maka vektor ini boleh saya tulis ini sama dengan 10 kali N. Jelas ya? Oke. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Oke, berikutnya setelah ini kita coba masuk ke pembahasan ke basis ya. Jadi kita mulai bahas lagi basis. Apa itu basis? Basis itu gini. Kita harus ngomong dulu tentang dimensi sepertinya. Sebenarnya ini haram kita ngomong tentang dimensi di awal sebelum ngomong basis itu sebenarnya nggak tepat ya, nggak boleh. Tapi karena pembahasannya di sini bukan pembahasan abstrak, nanti beda ya. Ada vektor yang lebih luas dibahas di dalam aljabar abstrak. Ada yang namanya ruang vektor, ada membahas basis. Kemudian dimensi itu baru muncul istilah dimensi itu setelah kita membahas basis. Tapi kalau saya antarkan dengan bahasa itu gitu ya, dengan langsung ke ruang vektor untuk semester 1 jangan dulu ya. Yang penting paham dulu vektor yang biasa aja dulu, vektor ya itu yang punya panjang arah yang seperti SMA itu dulu minimal yang harus dikenal itu ya.
Kalau nanti ada yang penasaran dengan ruang vektor dan lain-lain, nah, oke, itu biasa nanti. Sekarang kita belum membahas itu. Dan mohon maaf ini kalau misal ini kalau dilihat dosen saya dulu, saya menjelaskan basis, tapi saya ngomong apa namanya itu dimensi terlebih dahulu, itu mungkin ya mohon maaf itu ya. Ini kan hanya dengan tujuan untuk memudahkan saja. Udah, saya ngomong dulu dimensi. Udah, saya nggak mau dengan istilah apa namanya, saya nggak mau dengan definisi dimensi itu apa gitu. Nggak, nanti lebih sulit. Saya pengennya yang penting paham dulu vektor yang biasa gitu ya. Saya ngomong aja gini, garis itu dimensinya satu. Ya, garis satu dimensi. Apakah satu dimensi itu hanya yang lurus seperti ini? Enggak. Satu dimensi itu bisa, ya bisa garis yang nggak lurus gini juga boleh ya. Tapi enggak. Saya tidak mau membahas yang lengkung-lengkung dulu. Yang saya maksud satu dimensi di sini adalah satu dimensi lurus, gitu ya. Kemudian dua dimensi itu adalah bidang. Bidang ya. Ini nih. Ini nih bidang ini. Tempat saya nulis ini ya. Ini bidang ini. Kalau mau saya gambar menggunakan persegi gini misalnya ya. Luasan ini dua dimensi iya. Cuman kalau saya gambar gini takutnya itu apa? Takutnya dianggap itu ada batasnya di sini. Padahal enggak itu maksudnya. Ini itu maksudnya masih ke sana terus ya. Luas sekali gitu maksudnya. Maksud saya ini. Oke ya, luasan itulah ya. Enggak harus luasannya mengarah ke atas atau ke samping atau ke bawah. Enggak, sembarang. Yang penting dia datar seperti ini ya. Apakah harus datar? Sebenarnya enggak kalau dua dimensi. Tapi udah kita hindari ngomong yang lengkung-lengkung. Kita ngomongnya yang datar. Ya. Datar itu nggak harus arahnya menghadap ke atas loh ya. Maksudnya itu kalau gimana ya? Kalau permukaan bola itu kan lengkung. Nah, saya nggak ngomong yang seperti itu. Pokoknya yang datar. Meskipun datarnya itu miring gitu. Paham lah ya? Itu dua dimensi. Kalau tiga dimensi itu adalah bidang. Bidang apa namanya? Ruang. Ruang ini ruang ruang tempat kita hidup itu ya. Ada panjang, lebar, tinggi. Itu tiga dimensi. Udah ya, kalau saya gambar gimana? Saya gambarnya kubus gitu. Kalau saya gambar kubus nanti juga dianggap ada batasnya di kubusnya itu, padahal bukan. Maksudnya adalah masih ke sana terus, masih ke atas terus, masih ke belakang terus gitu ya. Jelas ya maksudnya. Jadi cuma untuk sampel aja supaya kelihatan ruang saya gambar kubus, tapi maksudnya bukan itu. Oke, udah kita sekarang jelas antara 1D, 2D, 3D. Ya, ini tiga dimensi tadi ya. 3, 3D, 3D. Oke, lanjut ya. Jadi definisi basis dulu ya. Definisinya ini definisi yang penting paham, bukan definisi saklek seperti aljabar abstrak, bukan. Basis ini. Basis di ruang n dimensi itu adalah sekumpulan vektor. Jangan sekumpulan. Itu adalah n buah vektor. Itu adalah himpunan gitu ya. Sulit ya nulisnya, benar. Adalah himpunan n buah vektor misalnya gini. Misal n buah vektor itu adalah himpunan n buah vektor itu adalah B1 sampai Bn. Maksudnya adalah B1, B2, B3 gitu ya, sampai Bn. Sedemikian rupa sehingga setiap vektor A ya, gini. Setiap ternyata susah ya nulis pakai gini enak di kertas. Sedemikian rupa sehingga setiap vektor A
di ruang itu maksudnya ya. Setiap vektor A yang ada di ruang itu atau vektor apapun maksudnya yang ada di ruang itu dapat dinyatakan sebagai dengan ini A itu sama dengan suatu bilangan, saya tulis gini, bilangan, pokoknya bilangannya alfa 1, bilangan dikalikan B1 ditambah alfa 2 kali B2, bilangan yang lain kali B2, bilangannya sama juga boleh, dan seterusnya sampai alfa N Bn. Ini udah, tulisannya jelek. Saya ulang ya, basis di ruang n dimensi adalah himpunan n buah vektor. Misalnya himpunan itu adalah B1, B2, B3 sampai Bn gitu. Sedemikian rupa sehingga setiap vektor A yang ada di dalam ruang n dimensi itu dapat dinyatakan dengan ungkapan yang seperti ini. A itu sama dengan alfa 1 bilangan kali B1 vektor ya, vektor ini yang pertama ini ditambah alfa 2 bilangan yang lain ya sama juga boleh kali B2 dan seterusnya sampai alfa N Bn. Harus bisa seperti itu. Maka himpunan B1 sampai Bn ini dinamakan sebagai basis. Kayak gini. Saya nggak tahu tadi videonya kepotong apa enggak ya. Gini. N ini itu kan dimensi. Kita batasi di dimensi 1, 2, 3. Meskipun kalau kita ngomong ruang vektor sebenarnya dimensi itu bisa lebih tinggi dari 3, bisa 4, bisa juga tak hingga. Tapi kita nggak mau bahas yang sampai ke terlalu jauh ke sana ya. Jadi kalau di pembahasan sekarang saya batasi maksimal dimensi 3. Oke, sekarang kita masuk ke contoh basis. Saya mulai dengan N-nya itu 2, dimensi 2. Kenapa kok nggak saya mulai dari 1? Karena kalau dimensinya 1, saya nggak bisa menuliskan penjumlahan. Ada alasannya. Harusnya kalau mau ini ya dari 1, tapi nggak apa-apa, saya mulai dari 2 supaya lebih jelas. Menurut saya lebih jelas kalau saya mulai dari 2. N-nya 2. Oke, kalau N-nya 2 berarti kita sedang ngomong bidang ya. Kita ngomong bidang datar itu ya. Dan kita ngomong vektor-vektor yang ada di bidang datar. Ya, jadi vektor-vektornya itu nempel di bidang datar itu. Ya gampangnya ngomong gini, bayangkan ini papan tulis atau apalah. Ya, bidang ini. Di bidang ini, itu vektor-vektor itu nempel di sini. Ada vektor yang ke sana, ada vektor yang ke sana, tapi semuanya itu ada di bidang ini. Oke. Ingat ya, bahwa vektor itu kalau panjangnya sama, arahnya sama, itu dikatakan vektor yang sama meskipun tidak seletak. Vektor ini, mana? Vektor ini dengan vektor ini misal. Ini bayangkan arahnya sama dan panjangnya sama, tapi nggak sama tempatnya, itu juga dianggap sebagai vektor yang sama. Oke, maka vektor dipindah-pindahkan itu nggak apa-apa. Dipindahkan dengan cara digeser ya, bukan dengan cara diputar. Oke. Ini kita ngomong di 2 dimensi dulu. Dari vektor-vektor tadi yang nempel di 2 dimensi itu, apakah vektor-vektor itu selalu dapat dinyatakan sebagai bentuk gini? Contoh aja lah langsung. Misalnya ada vektor A, itu ya, vektor A. Salah satu dari vektor yang banyak tadi di bidang datar. Salah satunya saya ambil yang A. Kemudian ada 2 buah vektor. Misal ke sana itu adalah vektor B1, oke. Kemudian vektor yang ke atas sana ini nggak harus sudutnya nggak harus ketemu di sini loh ya, ininya pangkalnya itu, tapi ini saya gambar ketemu di sini biar lebih jelas. Ini B1, ini B2 gini. Apakah vektor A ini ya, apakah vektor A ini itu dapat saya nyatakan sebagai A sama dengan alfa 1 B1 plus alfa 2 B2, bisa enggak?
A sama dengan alfa 1 B1 plus alfa 2 B2. Bisa enggak? Bisa. Kenapa bisa? Ya coba perhatikan ya. Ini kalau saya geser ke sini, vektor A ini saya geser ke sini, maka bisa saya gambar di sini ya. Ini yang penting panjangnya sama, arahnya sama. Bayangkan ya. Ini adalah vektor A tadi. Oke. Kemudian kita tahu kan dengan penjumlahan vektor bisa dikerjakan dengan jajar genjang ataupun dikerjakan menggunakan poligon gitu ya. Saya pakai ini warna ungu. Ini itu kan hasil penjumlahan ya. Vektor A ini itu kan hasil penjumlahan dari vektor, coba buat jajar genjang ya ke sana. Kebetulan tepat di ujungnya B. Kemudian ini misal, ini nggak tepat di ujungnya A ya. Gini misal. Ini sampai ujungnya sini ya. Kemudian ini. Tapi saya gambarnya kebetulan itu panjangnya tepat. Tepat ini hampir mepet di ujungnya B, ini hampir mepet di ujungnya A. Ini itu jatuhnya nggak harus di ujungnya sini loh. Ini juga nggak harus di ujungnya sini. Atau supaya lebih jelas mungkin saya ganti ya. Kalau kayak gini bahaya ini. Nanti kalau salah pemahaman. Gini aja, A-nya saya perpanjang biar lebih kelihatan. A-nya saya perpanjang ke sana. Ini udah panjang ya A-nya ya. Maka sekarang saya nggak pakai vektor A yang ini karena mau saya panjangkan gitu ya. Saya panjangkan supaya lebih jelas. Ini tadi tetap nempel ya. Ini nanti nempel ya. Oke, saya panjangkan vektor A-nya. Sekian ya kira-kira ya. Sekian ini. Kemudian ini kalau saya tarik sejajar dengan garis ini ya, ke sini. Sejajar enggak? Ulangi. Sejajar, bismillah. Sejajar ya. Kemudian ini saya tarik ke sana sejajar dengan ini. Sejajar dengan ini maksudnya, ya. Maka kita ketemu di sini nih, lihat nih. Sorry. Gini ya kira-kira ya. Nah, perhatikan bahwa ini tadi kan vektor A ya. Ini itu vektor A yang tengah ini. Kemudian sekarang saya pakai biru. Vektor dari sini ke sini. Sekarang saya buat vektor baru dari sini ke sini yang warna biru ini. Kemudian ini dari sini ke sini. Sekarang kelihatan kan bahwa vektor yang biru ini itu adalah bisa didapatkan dari B dikalikan sekian. Jelas ya? B1 dikalikan sekian. Maka yang biru ini itu adalah alfa 1 suatu bilangan maksudnya dikalikan B1. Kemudian yang ini ya, ini itu adalah alfa 2 suatu bilangan yang lain dikalikan dengan B2. Jelas kan? Ini kan vektor ini ya. Vektor ini itu kan searah dengan B. Tapi panjangnya beda, maka pasti dapat diperoleh dengan cara mengalihkan suatu bilangan terhadap B. Demikian pula yang ini. Ataupun kalau misalnya ada vektor yang ke sana, itu juga dapat ke sana atau ke kiri ya. Itu juga dapat dinyatakan sebagai perkalian dengan B tapi negatif, juga boleh. Ini kebetulan semuanya positif gitu. Maka A ini dapat dinyatakan sebagai sekian kali B1 ditambah sekian kali B2, yaitu ini tambah ini hasilnya adalah A. Jelas ya? Kemudian apakah ada vektor-vektor di bidang ini ya, semuanya, seandainya ada banyak vektor, apakah semuanya bisa dinyatakan sebagai sekian kali B1 seperti ini ditambah sekian kali B2? Apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Selama dua vektor ini tidak berada di satu garis lurus. Kalau misal B1A itu ke sana, kemudian B2 juga ke sana, satu garis ya, ke sana semua, misal gitu, nggak bisa nanti A itu dinyatakan sebagai sekian kali B1 plus sekian kali B2, itu nggak bisa. Maka kalau seperti itu, kalau dia segaris, maka dia bukan basis. Oke ya. Kalau kita ngomong ruang dua dimensi, kok dua buah vektor ini, B1 dengan B2, itu berada dalam ruang satu dimensi. Ya, B1 dan B2 itu satu dimensi, membentuk garis maksudnya. Itu nggak bisa. Demikian juga nanti kalau kita ngomong di ruang tiga dimensi, kok ada
3 vektor gitu ya, kok dia berada di dalam satu bidang atau satu garis, maka nggak bisa. Jelas ya? Kalau saya ngomong vektor basis di dalam ruang 2 dimensi, maka dua buah vektor ini harus membentang itu gitu ya. Apa mengapit, yang diapit adalah luasan ini. Luasan 2 dimensi, jelas ya. Tapi kalau membentuk garis, maka dia namanya membentang ruang 1 dimensi, itu bukan basis. Kalau di ruang dimensi 3, maka nanti basis itu harus next saja. Kalau di dimensi 3, gini, pakai hitam aja. Di dimensi 3 kan gini ya, saya gambar gini aja ya, ini kan bidang, misalnya ini bidang ya, dimensi 2. Dimensi 3 berarti nggak cuma bidang, ini ada ke atasnya gitu ya, ada ke atasnya. Terus kalau ada dua vektor, misalnya ke sana, ini di bidang ini ya, ke sana, ulangi, ke sana. Dua vektor ini dengan ini itu ada di bidang ini, di bidang itu. Maka vektor yang satunya lagi, kan tadi gini, basis di ruang n dimensi itu adalah n buah vektor, himpunan n buah vektor, gitu kan. Maka kalau kita ngomong dimensi 3, banyaknya anggota basis itu harus 3, karena himpunannya beranggotakan 3 buah vektor, harus 3 gitu ya. Kalau kita ngomong di dimensi 2, banyak anggota basis harus ada 2. Nah, kalau kita ngomong di dimensi 3, vektor yang ketiga ini tidak boleh ada di sini, di bidang lagi gini, nggak bisa. Terus ya, vektornya harus keluar dari bidang itu, misalnya ke sana. Jelas? Maka nanti dijamin, misalnya ini adalah B1, oke. Kemudian ini adalah B2, kemudian ini adalah B3. Maka dijamin bahwa nanti setiap saya menuliskan vektor yang ke sana, itu misalnya vektor apapun itu, vektor A, maka vektor A itu pasti dapat dinyatakan sebagai alfa 1 kali B1 tambah alfa 2 kali B2 tambah alfa 3 kali B3. Syaratnya adalah pokoknya B1, B2, B3 ini itu mengapit ruang 3 dimensi atau membentang ruang 3 dimensi. Oke ya. B1 dan B2 itu membentang ruang 2 dimensi ini, yang saya kuning-kuning ini. Tapi kalau ada kecampuran B3, ketambahan satu lagi, maka ini mengapit suatu volume. Jelas ya? Oke. Kalau satu dimensi gimana? Kalau satu dimensi gampang. Satu dimensi kan berarti anggota basisnya adalah satu. Misalnya satu dimensi itu garis ya. Kita ngomong ini lain lagi, pokoknya garis ini satu dimensi. Maka setiap kali ada vektor di garis itu, maka vektor itu bisa menjadi basis asalkan vektor itu bukan vektor 0. Dan sebagai catatan, kalau ada vektor 0 ikut di dalam himpunan itu, maka dijamin himpunan itu bukan basis. Kenapa? Ya gampangnya ngomong tadi, kalau misal arahnya kan nggak jelas, vektor 0 itu arahnya nggak jelas itu ya. Sementara kan tadi kita ngomong kalau di 2 dimensi nggak boleh dalam satu garis vektor itu untuk menjadi basis. Nah, kalau vektor 0 masuk di situ, itu arahnya kemana nggak jelas. Daripada bingung, nggak usah ada vektor 0 gitu ya. Kemudian ini di garis lurus ini, vektor yang arahnya ke sana ini, vektor apapun, entah ke sana, jelas ya, itu ambil saja satu, himpunan yang beranggotakan satu vektor itu adalah basis. Maka kalau saya ngomong vektor, gini, kalau misal saya ngomong garis ya, himpunan vektor-vektor dalam ruang satu dimensi di garis gitu, itu kita bisa menemukan berapa basis di sana. Banyak sekali. Ambil satu, sudah jadi satu basis. Ambil lagi vektor yang lain, basis lagi yang lain. Ambil lagi yang lain, itu basis lagi yang lain. Tapi sebagai himpunan loh ya, himpunan yang anggotanya satu. Entah itu satu ini atau satu ini atau satu ini, ya, itu adalah basis. Kemudian ini mau saya ambil ini dan ini, itu basis. Saya mau ambil ke mana? Ke sana lurus, ini ikut garis ini, ikut garis ini, ikut garis ini ke atas, itu juga basis. Kemudian kembali ini. Kemudian kalau 2 dimensi mau saya ambil ke sana dengan ke sana, itu ya basis. Mau saya ambil ke sini dengan ke sini,
itu juga basis. Mau saya ambil ke bawah dengan ke sana juga basis, dan seterusnya ya. Maka dalam satu ruang, entah ruang 1D, 2D, atau 3D, kita bisa menemukan banyak sekali basis. Tapi di antara banyak basis itu ada basis-basis yang istimewa. Maaf ya, saya ngomongnya panjang, ini sudah 35 menit ternyata. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah video ini nggak terlalu besar ukurannya. Oke. Sudah pernah saya cek kalau pakai aplikasi gini tuh, jadinya nggak besar ukurannya. Beda sama kalau video langsung. Video merekam maksudnya. Merekam, ya udah lupakan. Pokoknya ini ukurannya nggak besar ya. Gini, kalau saya ngomong satu dimensi, pakai hitam aja, 1D, satu dimensi, di antara vektor-vektor yang banyak sekali itu, yang sering digunakan sebagai basis istimewa itu adalah, misalnya ini udah ambil satu titik di sini sebagai titik pangkal itu ya, vektor yang arahnya ke sana panjangnya 1, itu yang sering digunakan sebagai basis, ke sana panjangnya 1 ya. Ini sering dinamakan sebagai vektor I, panjangnya 1 kan. Kalau panjangnya 1 berarti dia adalah vektor satuan. Ini I topi. Oke, arahnya ke kanan. Kemudian ini ya disebut sebagai sumbu X gitu maksudnya. Sumbu X. Kemudian kalau dua dimensi, oke ya, dipilih vektor yang tegak lurus, biasanya orang membuat gini. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dua dimensi ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kan ada banyak vektor yang bisa dipilih untuk menjadi basis. Ada banyak kumpulan vektor yang bisa dipilih untuk menjadi basis. Kemudian dipilih dua. Dua itu adalah ke sana panjangnya 1, kemudian ke sana panjangnya 1. Ini biasa disebut sebagai I, ini biasa disebut sebagai J. Oke. Maka dalam hal ini IJ itu adalah basis di ruang dua dimensi. Akibatnya, setiap vektor yang ada di ruang dua dimensi ini, vektor apapun itu, dapat dinyatakan sebagai sekian kali I plus sekian kali J. Jelas ya? Tapi kalau di sini, di satu dimensi, setiap vektor dapat dinyatakan sebagai sekian kali I. Itu yang satu dimensi. Yang tiga dimensi juga sama. Tapi ada 3 sekarang. Ya. Ada 3. Sumbunya ada 3. Ini sumbu X gitu ya, ini sumbu Y, yang ke atas sumbu Z gitu. Kemudian ada vektor, ada 3 vektor istimewa ya, ke sana panjangnya 1 namanya I, ada yang ke sana panjangnya 1 namanya J, ke sana panjangnya 1 namanya K. Kemudian vektor ini I, J, K gitu ya, itu adalah basis di ruang 3 dimensi itu. Kalau ini nanti cuma 1 ya, yang paling atas ini 1 I gitu. Itu adalah basis di ruang 1 dimensi. Dengan basis ini akhirnya setiap vektor dapat dinyatakan dalam sekian I plus sekian J plus sekian K kalau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi sekian I plus sekian J. Kalau 1 dimensi ditulis sekian I gitu aja. Biasanya kalau vektornya itu vektornya A gitu ya, kita menulisnya itu AXI plus AYJ plus AZK biasanya gitu. Jelas ya? Kalau 2 dimensi, saya gambar aja lah. Saya gambar yang 2 dimensi ya, nanti yang 3 dimensi insya Allah bisa mengikuti sendiri. Insya Allah paham juga ya. Jadi dalam ruang 2 dimensi, gini, oke, ke sana itu I, ke sana itu J. Akibatnya kalau saya punya vektor gini, saya punya vektor A, maka vektor A ini dapat diuraikan, ditulis sebagai vektor ini kan, benar, vektor ini kan, vektor ini ya gini ya, kepanjangan, gambarnya kepanjangan, vektor ini ya ditambah dengan
ini sampai sini ya, ini sampai sini, ditambah dengan vektor ini dari sini ke sini. Oke, vektor ini pakai biru. Vektor yang ini dari sini ke sini ini adalah vektor AX kali I, suatu bilangan kali I. Oke ya, AX itu adalah panjang dari sini sampai sini. Ya, ini ditulis titik apa namanya AX di sini. Dari sini sampai sini itu panjangnya AX. AX dikalikan I jadinya AXI, itu sekian ini. Ya, yang ini itu adalah AYJ. AYJ gitu ya. AYJ. Kemudian AY itu mana? AY itu adalah panjang dari sini sampai sini. Oke, itu AY. Sekian dikalikan ini kan satu, nah, jadinya kan ya tetap sekian itu, tapi ada arahnya yaitu J, ya. Searah dengan arah vektor J maka menjadi ini. Oke. Maka ini dijumlahkan dengan ini, hasilnya adalah A, sehingga A dapat ditulis sebagai AXI plus AYJ. Jelas ya sampai sini ya. Demikian juga kalau 3 dimensi, maka A dapat ditulis sebagai AXI plus AYJ plus AZK. Demikian juga kalau 1 dimensi, maka A dapat ditulis sebagai AXI. Jelas. Dan basis ini tadi, basis I itu atau IJ atau IJK, tergantung dimensinya berapa, itu namanya adalah basis ortonormal. Nah ya, lanjut. Basis tadi itu, yang I saja itu, ya, yang yang anggotanya hanya I saja, atau yang IJ kalau 2 dimensi, atau yang IJK kalau 3 dimensi. IJK ketiga-tiganya ini ya entah ini ataupun ini itu namanya adalah basis ortonormal. Kenapa ortonormal? Karena dia ortogonal dan normal. Ortogonal ini gabungan dari kata ortogonal dan normal. Normal. Ortogonal itu maksudnya adalah tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Ya karena I dengan J itu tegak lurus, ya. Kemudian I dengan J dan K ketiga-tiganya saling tegak lurus. Oke. Kemudian normal itu adalah istilah lain untuk vektor satuan. Vektor satuan disebut juga sebagai vektor normal, yaitu yang panjangnya 1. Sehingga ini maksudnya adalah vektor-vektor yang tegak lurus satu sama lain dan panjangnya masing-masing adalah satu satuan. Disebut sebagai himpunan vektor yang ortonormal atau basis yang ortonormal di sini. Terakhir sekali saya tambahkan ya, bahwa gini, dua buah vektor dikatakan ortogonal tegak lurus ya, ini tambahan sedikit, ortogonal tegak lurus, itu kalau kita melihatnya ya bisa dengan sudut, itu bisa. Kalau tegak lurus berarti sudutnya adalah 90 derajat, atau dengan cara lain, itu cara satu dengan sudut. Yang cara kedua, dua buah vektor dikatakan tegak lurus jika kalau dua vektor itu didotkan, itu hasilnya adalah 0, maka dua vektor itu dikatakan tegak lurus. A, kok dia dikatakan tegak lurus dengan B? Nulisnya gini ya, ini berarti A tegak lurus dengan B, maka artinya adalah jika dan hanya jika itu A didotkan dengan B, itu hasilnya kan skalar ya, skalarnya itu ketemunya 0. A dot B itu berarti apa kalau dituliskan? Yaitu panjang A kali panjang B cos sudut berapa supaya 0? Yaitu cos 90 derajat. Gitu ya. Maka kalau didotkan kalau hasilnya 0 berarti cosnya adalah cos 90 derajat. Maka sama dengan tegak lurus gitu. Tapi secara umum nanti untuk vektor yang lebih jauh pembahasannya, konsep tegak lurus tidak lagi menggunakan sudut tapi menggunakan dot ini.
A dot B kok 0, maka dia itu tegak lurus. Vektor kok tegak lurus, maka A dot B-nya 0, itu sama aja, dibolak-balik juga sama. Karena itu jika dan hanya jika. Udah sampai sini. Ini terlalu panjang video saya, tapi semoga ini kayaknya nggak berat kok. Terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.